Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat sahabat hebat semuanya. Alhamdulillah kali ini saya Lailatul Nurul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, dengan pengajar praktek Bapak Mas Sohibul Abror MPD dan fasilitator kami Bapak Ratno Kumarjaya SPD. Kali ini akan mencoba berbagi terkait demonstrasi kontekstual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan tugas kali ini kami menganalisis tayangan video praktek baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Baik sahabat hebat semuanya, tujuan dari pembelajaran kegiatan ini yaitu kami selaku calon guru penggerak diharapkan mampu menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan Bagja, mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran, dan menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktek baik tersebut. Sahabat hebat, setelah menyaksikan tayangan video praktek baik tersebut, saya mencoba menganalisanya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut? Hasil analisa saya, visi dari sekolah tempat guru mengabdi yakni di SDN Cipanas Kota Serang adalah mewujudkan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan guna mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan adanya visi tersebut, muncul pertanyaan lanjutan, yakni apakah prakarsa yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Dalam tayangan video tersebut secara jelas sudah disebutkan bahwa prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Terkait hal yang menjadi pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Sahabat hebat, kita berlanjut pada pertanyaan yang keempat, yakni kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja. Mari kita uraikan satu persatu. Bagja adalah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, dan yang terakhir A, atur eksekusi. Yang pertama, buat pertanyaan. Tahap ini merupakan tahap membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah untuk mengetahui kekuatan atau potensi yang dimiliki. Dan dalam tayangan video tersebut, yang dilakukan guru adalah mengajak rekan sejawatnya untuk berdiskusi, merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan, yakni bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Sahabat hebat, tahap yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini merupakan tahap mengidentifikasi atau mengapresiasi terbaik dan apa yang sudah ada. Pada tahap ini yang muncul dalam tayangan video adalah guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Di awal pembelajaran, guru menuliskan kata di papan tulis yakni penyemangat belajar dan meminta pendapat murid terkait apa yang muncul dalam pikiran mereka ketika membaca kata tersebut dan hal-hal apa yang murid-murid sukai di kelas tersebut. Ternyata jawaban murid cukup bervariasi. Ada yang memberikan jawaban makan, duduk lesehan, mendengarkan musik,
Dan hal yang disukai di kelas selanjutnya adalah duduk dekat rak buku dan duduk dekat jendela. Selanjutnya, secara berkelompok, murid diberikan kesempatan untuk berkunjung ke kelas lain, melihat langsung keadaan kelas dan bertanya mengenai hal-hal apa yang mereka sukai di kelasnya masing-masing. Dan sebagai tindak lanjut, guru mengajak murid untuk mendiskusikan dalam kelompok terkait hasil identifikasi apa yang murid sukai dari kelas lain dan dari kelas sendiri. Pada intinya, dalam tahap ini, murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat belajar. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Tahap ini adalah tahap membayangkan dan menggambarkan harapan masa depan. Dalam tayangan video tersebut, yang dilakukan guru adalah secara berkelompok memberikan media menggambar berupa kertas dan alat tulis lainnya sebagai sarana murid untuk menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Namun sebelumnya, guru memberikan instruksi pada murid untuk memejamkan mata sejenak ya, guna membayangkan sekaligus menggambarkan suasana kelas impian mereka. Setelah itu, dalam kelompok masing-masing, mereka diminta untuk membuat sketsa suasana kelas impian mereka, dan setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya. Tahap selanjutnya C. Jabarkan rencana. Tahap ini merupakan tahap mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil, sederhana, yang dapat dilakukan segera. Dan yang muncul dalam tayangan video baik tersebut adalah murid diajak untuk berkontribusi menentukan kebutuhan terkait dengan kelas mereka, yaitu lantai yang bersih, dinding yang penuh hiasan, kursi yang bisa diubah, dan adanya rak buku. Tahap berikutnya A. Atur eksekusi. Tahap ini merupakan tahap menentukan siapa yang berperan dan terlibat dalam pengambilan keputusan dan kapan prakarsa perubahan tersebut akan mulai dilakukan. Dalam tayangan video baik tersebut, yang dilakukan guru adalah membuat pembagian tugas kelompok untuk menentukan siapa yang akan berperan dalam mewujudkan kelas impian, yakni kelompok 1 membersihkan kelas, kelompok 2 membuat hiasan dinding, kelompok 3 menyusun bangku, dan kelompok 4 menyusun buku dengan rapi. Terkait kapan hal tersebut dilakukan, guru mencoba membuat kesepakatan kelas dengan menyusun jadwal dan waktu yang tepat guna melakukan eksekusi terhadap rencana-rencana yang sudah disepakati bersama. Terakhir, dengan memberikan semangat dan keyakinan, guru meyakinkan bahwa murid-murid pasti bisa mewujudkan kelas impian, yakni kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Sahabat hebat, selanjutnya kita bergeser pada pertanyaan yang kelima, yaitu apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dari tayangan video yang telah disajikan, kita bisa melihat peran pemimpin yang telah dilakukan oleh guru, yaitu selain sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, mendorong adanya kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, juga berperan sebagai manajer, ya, mampu mengelola dan memberdayakan aset sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari melakukan planning, merencanakan, organizing, membagi tugas, actuating, menggerakkan, dan controlling, melakukan pengawasan, guna mewujudkan prakarsa perubahan, yakni mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Menurut saya, modal utama yang sudah dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh guru tersebut adalah 1. Modal manusia, yakni adanya kepala sekolah,
teman sejawat, guru tersebut sendiri, dan murid yang kreatif, peduli, dan mampu bekerja sama penuh tanggung jawab untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, ada modal fisik di sini, yakni ruang kelas dengan perlengkapan dan perabatan kelas yang cukup memadai. Ada bangku, ada meja, ada hiasan dinding, dan lain sebagainya. Yang ketiga, modal sosial, yakni bentuk kerjasama antara guru dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, juga termasuk dengan murid-murid yang mau peduli dan mau bekerja sama mewujudkan kelas impian mereka. Dan yang keempat, adanya modal finansial. Tentunya ada dana dari sekolah untuk ketersediaan perlengkapan kelas tersebut. Modal yang kelima yaitu modal politik. Di sini ada kedekatan guru baik dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat maupun dengan murid, sehingga guru dengan mudahnya mendapatkan dukungan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Tentunya hal ini merupakan manfaat yang luar biasa. Yang keenam adalah modal lingkungan alam. Melihat di tayangan video tersebut, lingkungan sekolah dan sekitarnya yang masih mempunyai lahan yang luas, dengan lingkungan yang asri dan sejuk, adanya tempat bermain, tentunya ini juga sangat mendukung terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Terakhir, modal ketujuh adalah modal agama dan budaya, yakni dengan agama dan budaya yang dianut serta dimiliki semua warga sekolah. Di situ mengajarkan nilai-nilai kebaikan, rasa kepedulian, kebersamaan, serta bergotong royong dengan ikhlas, sangat mendukung terwujudnya prakarsa perubahan yang sudah disepakati bersama. Sahabat hebat, demikian hasil analisis tayangan video praktek baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Dan dari kegiatan ini, refleksi yang saya dapatkan adalah ternyata melakukan sebuah perubahan bisa kita mulai dari hal yang sederhana dengan sesuatu yang kita miliki dan mengoptimalkan semua aset yang sudah ada. Semangat, mari kita lakukan sebuah perubahan dengan mengelola aset atau kekuatan yang sudah kita miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.